just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. Friend of me, any me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. Friend of me, any me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. Friend of me. Halo YouTube, selamat datang di Vlog Omobi. Luar biasa, hari ini kita akan membahas tentang Chevy atau Chevrolet Impala. Dan yang kami dudukin ini adalah sebenarnya Bel Air. Apa hubungannya Bel Air dengan Impala? Banyak ya. Jadi ini adalah Bel Air tahun 56. Ini nggak ada hubungannya dulu, Bel Air tahun 56. Mau ngebahas ini aja. Convertible 2 pintu, dan ini convertible-nya, mekanismenya masih nyala dan elektrik. Iya. Powered. Pengen ya punya ginian. Kan setir kanan lagi nih. Manual transmission nih shifternya. Anyway, kita bahas Impala dulu. Impala. Turun. Bukan gimana? Impala di mata gua adalah mobil impian gua sejak remaja. Karena dulu tuh gue suka ngikutin serial Supernatural, dan kebetulan si karakter utama Winchester Brothers itu suka pakai Impala buat menjalankan misi-misi mereka, ngelawan-ngelawan setan, nyari setan, kejar-kejaran. Dan waktu itu gue mikir kayak, wah nih mobil gagah banget, dipakai tuh kayaknya cowok banget gitu loh. Makanya gue kepingin banget punya Impala udah dari dulu. Dan selain itu juga sepengetahuan gue, Impala itu adalah mobil yang dipakai oleh orang-orang berpengaruh pada zamannya gitu, kayak dulu Jenderal Ahmad Yani, pejabat-pejabat kedutaan gitu, makanya juga Impala gitu. Jadi gue tertariknya di situ. Jadi tahun 1958 ya, apabila Anda ngikutin video kami ini, kami sempat bahas ini Bel Air 57. Kemudian tahun 58 ada versi yang lebih mahalnya lagi, yang hanya tersedia 2 pintu, convertible maupun hardtop. Dan versi top of the line itu disebut dengan Chevrolet Bel Air Impala. Kenapa dibuat itu? Karena mereka memperingati 50 tahunnya berdiri GM, General Motor, mother holdingnya Chevrolet. Bentuknya berbeda, lebih panjang, tapi basisnya tetap sama, bentuknya mirip, tapi ada moncong, buntutnya dipanjangin, terus pernak-pernik di dalamnya dipermewah lagi, dan itu laku ternyata. Sehingga tahun 1959 eksklusif akhirnya Chevrolet membuat Chevrolet Impala ya. Jadi ada Chevrolet Bel Air, Chevrolet Impala, bentuknya seperti ini. Generasi kedua tahun 59 sampai 60 ini seperti ini mobilnya. Keren sekali ya. Lampunya 2, terus dia mulai peralihan dari bulat-bulat ke mengotak. Mobil Amerika jadi tahun 70-an tuh kotak-kotak sekali, itu asal mulanya dari tahun 60 ya begini. Mulai mengotak, dan kacanya lihat nih. Ya, mereka bangga sekali bisa membuat kaca melengkung begini. Indah kan? Dan mobil Amerika iya besar-besar, dalamnya biasanya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena dia tebel-tebel. Nah, ini tebel sekali ini buat ukuran mobil, kayak berangkas. Ini adalah 4 pintu convertible. Bayangkan 4 pintu bisa convertible ya, seperti ini. Dan panjangnya luar biasa ya. Lihat dari bagasinya tuh, ini dari jok belakang sampai ke ujung buntut begini. Wah, kita coba dudukin. Kan coba duduk belakangnya. Kan rasanya duduk belakang di convertible yang udah izin yang punya, tenang aja. Plastikin. Rasanya tuh seperti apa ya? Di Amerika, di California, jalan-jalan bersama kawan-kawan gitu, sosial, merasa lebih dekat sesama karena tidak ada headrestnya, bisa saling lihat-melihat. Namun kalau misalnya terjadi kecelakaan, tabrakan, misalnya tabrak dari belakang gitu, leher akan patah karena nggak ada headrestnya. Tuh. Tapi jadi bisa begini, terus pacaran gitu ya,
gampang gitu. Nonton drive in pakai mobil beginian. Ya, terus bersembunyi di semak-semak kayak di film-film Amerika begitu. Bukannya gimana ya? Unik nih, bukannya menarik sekali. Ya, dapat dari bawah sini. Hehehe. Coba di driver side. Ini setir kanan ya, bukan setir kiri. Tapi masuknya tetap dari kiri. Joknya nyambung. Ini bisa diatur maju mundur. Tapi sekali mengatur sebelah kiri juga ikutan. Nyambung. Nah ini biasa duduk bertiga di mobil seperti ini tuh biasa, normal-normal saja. Terus seperti kalau pacaran tuh benar-benar bisa nempel. Kenapa? Karena tengah sini nggak ada konsol sama sekali dan shifternya bukan di bawah, di floor, tapi di steering column. Klasik, asik. Nggak suka deh nge-review mobil-mobil tua begini. Bikin jadi pengen. Ada juga yang model hardtopnya seperti yang biru ini. Aduh, cantik ya, ada begini-gini. Sayap gini waktu itu populer. Pesawat itu sangat dianggap keren waktu zaman dulu sehingga mobil pun dipakai-pakein sayap. Spion model tanduk. Aduh, ini rapih nih. Ini rapih. Posisi duduknya tuh nggak enak ya. Kenapa? Nggak ada pilar B. Duh, tapi keren banget ya pakai ginian ya. Bener keren loh. Mobil besar. Ini lihat. Impala. Ini Chevrolet. Ini ada ini. Checker flag. Model pesawat deh. Ini bagasi besar-besar nih, isinya apa ya? Gede banget loh bagasinya. Buat apa? Ini lampu remnya lebih mancung. Kalau nabrak kena lampu rem dulu baru kena bumper. Tapi ini kayaknya modifikasian ini. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, on my way, on my way. Ini adalah generasi ketiganya. Memakai platform yang sama tetap, dan mereka kalau pakai platform tuh lama banget gak diganti-ganti. Sama terus, jadi rasa mobil kurang lebih pasti sama-sama terus. Tapi bentuk bodinya berbeda. Pilar A-nya berbeda, pilar B-nya tidak ada. Tidak ada pilar B-nya. Ini 4 pintu tapi gak ada pilar B-nya. Pilar B-nya separuh di bawah doang. Lihat tuh. Lucu. Ya. Ini kacanya tuh frameless tapi dia ada frame-nya lagi gitu. Kaca frame. Dan ini bisa dicopot. Udah mau copot. Tulen dikit. Ya. Nih, nah belakangnya agak lebih kaku dibanding dengan yang generasi sebelumnya. Sayap tadinya bersayap besar begitu menjadi lebih simple. Ya, lihat nih lampu-lampunya mengingatkan pada sesuatu.
Kita duduk di mobilnya. Sama joknya nyambung juga. Ini jadi cuma beda atapnya saja dengan yang convertible ya, karena secara pintu sama aja, nggak ada pilar B-nya. Oke, nggak muat. Oke, muat, nggak muat, muat. Setirnya besar sekali. Dan ini mungkin dianggap modern saat itu. Jadi biasanya dial itu speedometer itu jarum seperti ini, begini. Ini dia apa ya? Horizontal begitu. Dan semua Impala itu warna eksterior sama interiornya tuh sama. Eksteriornya merah, interiornya merah. Ya kan, eksterior putih, interiornya putih. Eksterior biru, interiornya biru. Ini radio zaman dulu. Nah, buat Anda anak-anak muda zaman sekarang, apakah fungsi tombol-tombol ini? Ya, ada juga berfungsi dulu AM FM ya. Banyak fungsinya, tapi sebagian besar fungsinya ini adalah untuk memori tuning radionya. Dipencet ini dia akan lari tuh, memori. Pindah ke situ, dipindah ke sini. Ya, daripada rusak mendingan kita diemin aja. Konsepnya sama, tetap bisa pacaran, dan sangat klasik sekali. Berkelas gitu. Kalau punya Impala tuh beda. Ya, turun. Ngangkut. Ini walaupun setirnya gede, tapi kombinasi yang kurang pas gitu. Setirnya gede, joknya tebel, ya, berdekatan sekali gitu. Amerika aneh-aneh kok bikin mobil. Generasi ketiga itu dari tahun 61 sampai dengan tahun 64. Dan spesialnya pada generasi ketiga itu ada versi yang namanya SS, yang kepanjangannya adalah Super Sport ya. Jadi seperti versi M-nya, seperti versi AMG-nya pada Mercy. Itu mobil yang kencang, dikasih mesin V8 yang sangat amat besar sekali. Bertenaga sampai dengan 360 horsepower. Dan tahun 1963 dibuat yang lebih kencang lagi dengan mesin 7000 cc, 7000 ya, dan tenaganya 425 horsepower. Nah, memang tenaganya kok nggak kelihatan spektakuler ya, cuma 425 karena memang RPM-nya nggak terlalu tinggi. Tapi torsinya itu luar biasa, nggak main-main. 780 Nm di roda belakang, bayangkan. Bisa ngangkat kali mobil tuh. Nggak, mobilnya berat, nggak bisa ngangkat. Kemudian generasi keempat diproduksi tahun 65 sampai tahun 70, dan itu generasi itu mulai berbeda. Karakter bodinya tuh mulai bentuk-bentuk tahun 70-an yang lebih membosankan sebenarnya, tapi masih oke karena masih ada SS-nya. Ya, mobil kencengnya. Tapi sayang sekali SS itu berakhir di generasi keempat itu. Setelahnya tidak ada SS lagi. Dan generasi keempat ini ada yang punya, seorang kawan namanya Alit. Kita tanyakan dia seperti apa mobilnya. Menurut gua Impala 4th Generation tahun 65 ke atas itu lebih langka di Indonesia dibandingkan tahun 62, 64 gitu, dan selain itu juga bentuknya lebih muscular gitu, lebih keker gitu, dan memang itu mirip sama yang dipakai Winchester. Kalau yang di Supernatural itu tahun 67, punya gue 66, itu peralihan dari 65 ke 67. Menurut gue udah mendekati impian gue gitu. Terima kasih Alit. Lanjut generasi kelima tahun 71 sampai 76, benar-benar mobil tahun 70-an yang mulai agak mengarah ke membosankan, tapi waktu itu cukup populer juga. Nama Impala itu kuat dan banyak dipakai di film-film. Generasi ke-6 tahun 77 sampai dengan tahun 85. Nah, yang generasi itu populer dipakai oleh lowrider buat mobil loncat-loncat. Kemudian generasi ke-7 tahun 94 sampai 96 ya, lompat itu, dan itu banyak juga dipakai oleh mobil polisi dan
bentuknya agak familiar memang karena itu sharing dengan mobil-mobil GM yang lain, Chevrolet yang lain juga ada. Namun ada versi SS-nya akhirnya yang itu 5700 cc V8. Wah, menggelegar. Generasi ke-8 tahun 2000 sampai 2005 dan itu suatu kemunduran sekali untuk nama Impala. Ya, Impala dikenal rear wheel drive, kokoh, berubah menjadi front wheel drive. Ya, generasi ke-8 Impala menjadi front wheel drive. Sedih. Dan mesin terbesarnya besar juga, V6 3800 cc. Tapi tetap aja front wheel drive. Udah nggak cocok dikasih nama Impala lagi. Lalu ada lagi generasi ke-9 tahun 2006 sampai 2016. Masih tetap front wheel drive. Tapi ini aneh front wheel drive-nya. Mereka masang mesin V8 di mobil front wheel drive. Gila. Seperti apa? Cukup ya lebarnya. Gila aja, tetap gila. Amerika gila. Overlap 2014 sampai 2020 sampai sekarang, sampai tahun lalu at least, itu ada generasi ke-10. Udah sama sekali nggak menarik. Nggak ada Impala-Impalanya sama sekali. Gugur sudah Impala. Sedih. Sebelum kita tutup videonya, kita coba dulu nyetir Impala tahun 1960. Kalau digas tuh goyang mobilnya. V8, enggak, ini inline 6 ya. 6 silinder. 6 silindernya bisa goyang kiri, gimana yang versi V8 ya? Ini mulus banget loh masuknya, enak banget ini. Enteng banget mulus. Masukin nih, ya coba. Sering jalan ya. Hihi. Enak, enak. Ini lebar banget ya. Lebar banget. Baru ngeh ini setir kiri. Wah, gede banget mobilnya. Gede. Ini ada power steeringnya nggak? Yap. Kita jalan-jalan dulu naik Impala bersama seorang wanita. Hihi, Tia. Hai. Setir kiri ya? Akhirnya kami merasakan juga yang namanya Chevrolet Impala. Luar biasa. Dan mobil ini memang sangat amat besar sekali. Memang bentuknya sedan, tapi sangat amat lebar. Sangat amat panjang sekali. Manuvernya itu sangat susah sekali ya. Apalagi ini setirnya, putarannya dari ujung ke ujung itu 6 putaran. Itu seperti 2 kali lipat mobil zaman sekarang. Dan luar biasanya lagi ini adalah setir kiri. Makin repot masuk di dalam gang. Susah sekali memperkirakan kanan dan kiri. Tapi luar biasa rasanya, kami sangat bersyukur bisa merasakan ini. Nyetir Chevrolet Impala di Bali. Luar biasa. Dan ini membuat kami jadi ingin mobilnya. Ya, kami tidak suka nyoba-nyoba mobil tua karena membuat jadi pengen. Asik! Wah! Tapi setelah tahu harganya tidak jadi pengen. Karena sebenarnya Impala yang tahun ini apabila kondisinya bagus itu harganya katanya bisa mencapai 1 miliar. Lebih baik tidak usah. Lebih baik fokus yang benar-benar ingin, yaitu Mercedes-Benz G-Class. Tapi penasaran juga, apa rasanya punya Impala? Kita tanyakan ke Alit. Terus suka dukanya adalah saat sukanya dulu ya, itu waktu make di jalan tuh selalu jadi pusat perhatian dan kadang dapat like di dunia nyata alias dapat jempol dari pengguna jalan lain atau orang yang di pinggir jalan gitu. Terus kadang juga diminta orang yang udah berumur gitu, saya dulu pernah punya, bapak saya dulu pernah punya, boleh numpang foto nggak? Oh boleh gitu. Jadi bikin orang pengen ngobrol. Terus selain itu dukanya sih lebih ke sejauh ini ya, nyari partnya agak sulit. Kemarin waktu gua coba restorasi nyari partnya gitu, importnya barang-barang bekas tuh susah banget, sering ditolak sama bea cukai. Akhirnya harus nyari yang produk-produk OEM. Ya tetap impor juga dari Amerika dan itu cukainya mahal banget. Tapi semuanya worth it karena menurut gua bangun mobil atau restorasi mobil tua jadi mudah kembali itu adalah
menciptakan sebuah karya yang menurut gua layak untuk ditunggu dan diperjuangkan, dan saat lihat hasilnya tuh puas banget. Beda puasnya dibanding beli mobil baru. Selain itu juga naik mobil tua itu kayak riding the history atau riding time machine. Jadi kayak naik mesin waktu aja gitu, pas di dalamnya gitu. Rasanya kayak, oh gini ya orang zaman dulu kalau naik mobil. Jadi worth it. Aduh, serunya di kebun vintage. Katanya di sini bisa naik taksi zaman dulu ya? Bisa. Hah? New York Cab. New York Yellow Cab. Yes. Oh ya? Iya. Asik sekali. Iya. Kita Hah? bisa jalan-jalan ke pantai naik New York Cab. Oh. Bel Air. Oh, kok nggak diajak sih? Next time ya Om. Bener ya? Yes. Kan Impala dulu. Impala. Nah yang Yellow Cab itu Bel Air. Yes. Kan keren. Oh, apabila Anda di Bali nggak ke kebun vintage, rugi. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motor Mobi, Om Mobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami dan juga follow sosial media Tia Kebun Vintage. Yes. Dan bapaknya. Oh iya. Bapaknya. Bapak saya jangan lupa ya. Terima kasih telah menonton. Bapak saya jangan